wabarakatuh. Di sini saya mengambil tema mengenai konsep kejahatan internasional inti pada bab 2 Hukum Pidana Internasional yang ditulis oleh Dr. Diajeng Wulan Kristianti, SH.LLM. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haikal Wedial Faris dengan NPM B1A022360 kelas C. Baik, sumber asal referensi yang saya jadikan pedoman yaitu yang pertama buku Hukum Pidana Internasional yang ditulis oleh Dr. Diajeng Wulan Kristianti, SH.LLM, dan juga saya mengutip dari website artikel tempo.com dan Radio Republik Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang diampu oleh Pak Asep Soerman, SH.MH. Tujuan lain dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang secara menyeluruh mengenai kejahatan internasional sebagai salah satu fokus utama dalam mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya mahasiswa hukum, mengenai jenis-jenis kejahatan internasional seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, serta menyoroti dampak yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan tersebut terhadap kedaulatan negara dan perdamaian dunia. Dari pembahasan dalam hal ini, kejahatan diartikan sebagai suatu proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai tindak pidana yang biasanya disahkan dalam suatu undang-undang. Alasan atau syarat suatu tindakan diskriminasi bukan sekadar karena tindakan tersebut dilarang dalam hukum nasional suatu negara, namun tindakan tersebut harus bisa diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Inilah yang menjadi alasan mengapa pada tingkat internasional diskriminasi tindakan dilakukan oleh individu baru mulai berkembang pada era 90-an. Sebelum era tersebut, aturan hukum internasional berkenaan dengan tindak pidana tertentu masih menekankan pada kerjasama antar negara untuk mencegah dan menghukum jenis tindak pidana tertentu. Adapun definisi dan batasan kejahatan internasional inti yang bermula pada tahun abad ke-20, masyarakat internasional mulai mengakui bahwa terdapat jenis-jenis tindak pidana tertentu yang hanya bisa dicegah melalui kerjasama internasional antara negara sehingga pengaturannya dituangkan dalam perjanjian multilateral. Kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh sekelompok orang hingga organ negara yang mencakup kejahatan pemalsuan mata uang hingga perbudakan bahkan genosida. Misalnya Konvensi menentang perbudakan pada tahun 1926, Konvensi penekanan pemalsuan mata uang tahun 1929, Konvensi menentang genosida tahun 1948, Konvensi Jenewa tentang perlindungan tentara pada konflik bersenjata di darat, laut, dan perlindungan penduduk sipil pada tahun 1949, serta Konvensi Kejahatan Transnasional yang terorganisir pada tahun 2000. Kejahatan tersebut diistilahkan sebagai Trade-Based Crimes. Perjanjian internasional yang mengkriminalisasikan kejahatan tertentu tersebut mewajibkan negara pihak untuk, yang pertama, peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mencari, menghukum, mengekstradisi pelaku. Dengan demikian, peran hukum internasional berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut adalah sebagai alat untuk mengkoordinasi pelaksanaan jurisdiksi pidana dari negara-negara dan mendorong kerjasama antar negara. Mekanisme yang menggantungkan sepenuhnya pada kerjasama antar negara tersebut kemudian dikenal dengan mekanisme tradisional. Latar belakang lahirnya mekanisme tradisional ini dikarenakan terdapat kejahatan yang melanggar hukum suatu negara dan bersifat privat namun berdimensi internasional di mana negara-negara memiliki keinginan yang sama untuk membasmi kejahatan ini dengan bantuan kerjasama dengan negara lain. Kejahatan yang melibatkan negara atau state criminality kerap memiliki alasan untuk menghindar dari kewajiban negara untuk menuntut pelaku. Larangan melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, pembelakuan amnesti, kekebalan bagi pejabat negara hingga tidak memadainya hukum nasional untuk mengadili pelaku seringkali dijadikan alasan negara untuk tidak memenuhi kewajiban penuntutan pelaku kejahatan yang melibatkan negara. Akibatnya, kejahatan luar biasa tersebut dibiarkan tidak terhukum dan menciptakan iklim impunitas yang mendorong masyarakat internasional untuk membuat sebuah pengadilan internasional agar dapat langsung mengadili pelaku kejahatan tersebut.
Hal inilah menjadikan alasan lahirnya pengadilan-pengadilan pidana internasional seperti Mahkamah Nuremberg hingga ICC dapat dimaknai sebagai wujud respon masyarakat internasional atas terjadinya kejahatan-kejahatan luar biasa yang melibatkan negara dan keinginan untuk menghapuskan impunitas. Hal ini dapat dilihat dari jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi pengadilan-pengadilan tersebut yang kurang lebih sama, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda. Mahkamah Nuremberg dan Tokyo menggunakan istilah Major War Criminals, sementara ICTY dan ICTR menggunakan istilah Serious Violation dan SCC menggunakan istilah The Most Crimes Serious. Hingga saat ini, status Roma sebagai dasar pendirian ICC masih merupakan satu-satunya perjanjian multilateral yang paling komprehensif mengatur jenis-jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional tersebut. Meskipun hal ini tidak serta-merta mengartikan bahwa kejahatan internasional hanya terbatas pada apa yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma. Definisi serta batasan dari kejahatan-kejahatan tersebut pada akhirnya turut mengalami perkembangan berdasarkan praktik-praktik pengadilan pidana internasional. Kejahatan tersebut juga dikenal dengan istilah Tribunal Crimes karena merupakan yurisdiksi dari pengadilan pidana internasional. Beberapa sarjana bahkan menyebutkan dengan istilah Pure International Crimes atau kejahatan internasional yang murni atau Core International Crimes atau kejahatan internasional inti. Alasannya istilah pure mencerminkan karakter dan unsur-unsur dari kejahatan tersebut yang murni lahir dari hukum internasional termasuk institusi penegakannya yang lebih condong pada mekanisme internasional. Dengan kata lain, keseluruhan pengadilan pidana internasional tersebut termasuk pengadilan campuran mengkhususkan pelaksanaan yurisdiksinya hanya kepada individu yang melakukan tindak pidana yang sifatnya murni internasional. Sayangnya hingga saat ini tidak ada suatu perjanjian internasional pun yang mampu memberikan definisi dan batasan kejahatan internasional yang secara komprehensif dan diterima secara universal. Instrumen HPI saat ini hanya mampu memberikan definisi dan unsur-unsur dari setiap kejahatan tanpa berhasil membuat definisi dan batasan dari kejahatan internasional itu sendiri. Upaya untuk membuat definisi yang komprehensif selalu menemukan kendala, khususnya berkenaan dengan penentuan batasan suatu kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Pembahasan selanjutnya terhadap syarat keterlibatan negara. Dalam bukunya Cases International Criminal Law menyatakan bahwa kejahatan internasional lahir dari terpenuhnya 4 unsur. Yang pertama, adanya pelanggaran terhadap aturan dari hukum pembiasaan internasional yang lahir dari atau diakui oleh perjanjian internasional. Yang kedua, aturan tersebut bertujuan untuk melindungi nilai yang penting bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, sehingga berakibat mengikat semua negara termasuk individu di dalamnya. Yang ketiga, adanya kepentingan universal dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Dasar terjadinya kejahatan tersebut cukup menjadi dasar semua negara untuk menuntut dan mengadili pelaku. Yang keempat, tidak ada imunitas fungsional yang dinikmati pelaku yang merupakan agen negara, baik de jure maupun de facto dari yurisdiksi pidana negara asing. Batasan kasus di atas memperlihatkan bahawa definisi kejahatan internasional dapat dilihat dari tujuan pengkriminalisasiannya sehingga membedakannya dengan kejahatan yang hanya berdimensi transnasional. Ditujukan untuk melindungi nilai-nilai universal semua negara, sementara kejahatan yang berdimensi transnasional hanya untuk mendorong kerjasama negara untuk menghukum tindakan tersebut. Dengan demikian, kejahatan internasional yang murni dapat dimaknai sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional keseluruhan, sementara kejahatan transnasional dapat dimaknai sebagai kejahatan terhadap negara atau crimes against state. Hal inilah menjadikan mekanisme penegakan HPI secara tradisional, yakni yang hanya bersandarkan sepenuhnya pada kerjasama antar negara, seringkali tidak berhasil. Oleh karenanya, kasus menyatakan ada 2 unsur yang menjadikan kejahatan internasional proper atau layak, yakni adanya tindakan yang dilakukan oleh organ negara atau individu perseorangan baik berhubungan dengan sengketa bersenjata atau ketika tidak ada sengketa bersenjata. Yang
kedua memiliki dimensi politik atau ideologi atau setidaknya berhubungan langsung atau tidak langsung dengan perilaku pemegang penguasaan, baik negara atau kelompok non-negara yang terorganisir. Dengan demikian, sekalipun kejahatan dilakukan oleh individu perorangan, namun kejahatan tersebut harus terkait dengan kebijakan negara atau menjadikan dari state criminality. Akibatnya, unsur ini mengecualikan semua kejahatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi meskipun memiliki dimensi transnasional, misalnya perdagangan anak, wanita, dan narkotika, penyelundupan manusia, bahkan pembajakan atau pirasi. Selain dianggap sebagai kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pirasi juga dianggap sebagai tidak memenuhi unsur pelanggaran nilai universal tersebut, sekalipun pirasi telah dianggap sebagai salah satu kejahatan internasional yang paling tua. Kasus berpendapat bahwa yang dilanggar oleh pirasi bukanlah nilai bersama atau common value karena tujuan penangkapan pelaku tersebut lebih kepada pengamanan kepentingan bersama di laut lepas dari bahaya dan kerugian akibat kejahatan pirasi. Sekalipun belum terdapat definisi dan batasan dari kejahatan internasional yang diterima secara universal, praktik API memperlihatkan adanya tindakan-tindakan tersebut menjadi yurisdiksi pengadilan-pengadilan internasional dikarenakan tindakan-tindakan tersebut melanggar nilai-nilai universal yang dilindungi oleh masyarakat internasional, yang mana penegakan dalam hukum nasional seringkali menemukan hambatan dan kesulitan. Hambatan itu diantaranya adalah fakta pelaku sebagai pemimpin atau organ negara menimbulkan ketidakmungkinan hukum nasional mengadili pemimpinnya sendiri. Selanjutnya, tindak pidana dalam hukum nasional dan hukum internasional. Salah satu yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan batasan kejahatan internasional inti adalah mengenai keharusan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang diskriminalisir dalam hukum nasional dan hukum internasional atau double layer. Misalnya, berdasarkan hukum internasional, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai universal yang tercermin baik dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, dan berdasarkan hukum nasional tindakan tersebut melanggar hukum pidananya. Namun demikian, praktik pengadilan pidana internasional memperlihatkan beberapa kejahatan internasional inti yang ternyata tidak diskriminasi oleh hukum nasional, misalnya larangan penggunaan jenis senjata tertentu dalam sengketa bersenjata internasional atau larangan menyerang penduduk sipil secara membabi buta. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang sejak awal tidak pernah diskriminasi oleh hukum nasional. Kejahatan itu pertama kali yang diciptakan oleh Mahkamah Nuremberg, sehingga pengkriminalisirannya langsung oleh hukum internasional. Berdasarkan uraian tersebut memperlihatkan bahwa sekalipun kejahatan internasional inti belum memiliki definisi dan batasan yang diterima secara universal, kejahatan-kejahatan ini memiliki standar khusus yang menjadikannya layak untuk mendiskriminasi secara internasional. Standar tersebut mengakibatkan kejahatan-kejahatan ini seolah-olah memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang berdimensi transnasional biasa karena pelakunya dapat secara langsung diadili di muka pengadilan pidana internasional. Hal inilah yang menjadikan sekaligus alasan lahirnya API sebagai cabang dari hukum internasional. Berikut akan saya uraikan unsur-unsur internasional dari setiap kejahatan internasional inti tersebut, yakni yang pertama, kejahatan perang. Perang merupakan kekerasan bersenjata antara dua negara atau lebih yang juga dikenal dengan istilah konflik bersenjata internasional. Hukum nasional dan hukum militer negara-negara sejak abad ke-18 sudah banyak mengatur mengenai hak pihak peserta konflik bersenjata untuk mengadili tentaranya sendiri yang telah melakukan pelanggaran hukum perang. Sementara itu, bagi kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara musuh, kewenangan pihak peserta konflik bersenjata untuk mengadili hanya terbatas pada saat perang terjadi di wilayahnya atau wilayah pendudukan. Perjanjian Damai Versailles tahun 1919 adalah aturan hukum internasional pertama yang secara tegas mengakui hak pihak peserta konflik bersenjata untuk mengadili individu yang berasal dari negara musuh melakukan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan berperang.
Selanjutnya, kejahatan perang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahannya tahun 1977. Dalam kasus Tadix atau ICTY, hakim menjabarkan bahwa kejahatan perang harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, pelanggaran serius dari aturan hukum internasional yang melindungi hak-hak yang penting yang diatur dalam perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Yang kedua, pelanggaran serius tersebut harus menimbulkan konsekuensi yang berat bagi korban. Yang ketiga, pelanggaran tersebut melahirkan pertanggungjawaban pidana individu bagi pelaku. Unsur-unsur tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa adanya batasan tertentu yang harus dipenuhi agar suatu pelanggaran dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Selain itu, kejahatan perang harus terjadi saat situasi konflik bersenjata atau internasional atau non-internasional, serta target atau korban kejahatan ini adalah mereka yang dilindungi atau protect person. Dalam Konvensi Jenewa menjelaskan bahwa orang-orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata adalah tentara musuh yang luka, sakit, dan menyerah atau tawanan perang, serta penduduk sipil musuh. Artinya, tidak semua penyerangan kepada penduduk sipil walaupun terkena dampak dalam konflik bersenjata akan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan ini juga sudah menjadi yurisdiksi Mahkamah Internasional sejak Mahkamah Nuremberg hingga ICC. Situasi konflik bersenjata khususnya antar negara menjadikan kejahatan ini memenuhi unsur internasional dikarenakan adanya keterlibatan negara. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda halnya dengan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lahir dari hukum pidana nasional negara, namun sejak awal diskriminalisasi secara langsung oleh hukum internasional. Statuta International Military Tribunal atau London Charter tahun 1945 sebagai dasar pendirian Mahkamah Nuremberg. Selanjutnya, Nuremberg Charter 1945 merupakan instrumen hukum tertulis pertama di dunia yang mengkriminalisir kejahatan ini. Namun, jika menilik jauh secara ke belakang, sejarah memperlihatkan bahwa istilah kejahatan terhadap kemanusiaan sudah lahir sejak deklarasi bersama antara pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 28 Mei 1915 yang mengutuk pembunuhan massal orang-orang Turki keturunan Armenia di Turki. Pemerintah Turki saat itu dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan yang disebut sebagai kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan. Kejahatan ini kemudian menjadi salah satu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Nuremberg pasca Perang Dunia Kedua. Hal ini dilatar belakangi dari Konvensi Den Haag tahun 1899 dan tahun 1907, pengalaman dan praktik pasca Perang Dunia I, serta deklarasi sekutu ketika Perang Dunia Kedua. Perbedaan utama kejahatan ini dari kejahatan perang adalah target atau korbannya. Kejahatan perang seperti yang dijelaskan pada sebelumnya mensyaratkan korbannya adalah musuh, baik penduduk sipil maupun orang-orang yang tidak lagi aktif dalam pertempuran. Hal ini menjadikan korbannya harus berbeda kebangsaan dengan pelaku. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan korbannya adalah penduduk sipil tanpa memperdulikan kewarganegaraannya serta apakah mereka dianggap musuh atau bukan. Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ini sekaligus memperlihatkan bahwa alasan kejahatan ini lahir adalah untuk menutupi adanya dari definisi kejahatan perang. Pihak sekutu pasca Perang Dunia Kedua kesulitan untuk mengkriminalisasi kejahatan yang dilakukan oleh pihak Nazi kepada bangsanya sendiri karena mereka dikategorikan sebagai musuh atau enemy combatant atau civilian, sehingga tidak tercakup dalam kejahatan perang. Dan selanjutnya, pada saat itu perlakuan negara terhadap warga negaranya adalah urusan dalam negeri negara tersebut dan tidak boleh adanya intervensi dari negara lain atau hukum internasional. Hal inilah yang menjadikan rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam London Charter harus dikaitkan terhadap kejahatan perang atau kejahatan tersebut terhadap perdamaian, dengan maksud kejahatan tersebut harus berhubungan dengan situasi konflik bersenjata sehingga tidak melanggar prinsip intervensi.
Mengutip dari Tempo.com, adapun contoh kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia yaitu tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 yang dikenang sebagai salah satu momen paling tragis dalam sejarah Indonesia. Pada hari itu, aksi demonstrasi damai mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya berujung pada peristiwa mengguncangkan seluruh bangsa. Tragedi ini mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini merupakan puncak dari ketegangan yang memuncak akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang dimulai sejak awal 1998. Kejadian tragedi Trisakti pada tahun 1998 ini tidak bisa sekadar dianggap sebagai peristiwa berdarah, tetapi juga menjadi pemicu bagi perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Selain itu, tragedi Trisakti juga menjadi mengingat akan pentingnya penegakan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat dalam pembangunan bangsa. Dengan peristiwa ini, masyarakat diingatkan akan harga yang diharuskan bayar dalam perjuangan mencapai keadilan. 3. Yaitu genosida. Istilah genosida pertama kali digagas oleh pengacara Yahudi dari Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Lemkin menggambarkan genosida sebagai rencana yang terorganisasi disertai aksi yang bertujuan memusnahkan kelompok-kelompok masyarakat secara nasional. Kata genosida pertama kali digunakan dalam dokumen tertulis pada dakwaan pada pimpinan Nazi atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1945 di Nuremberg, Jerman. Pencantuman kata genosida dalam dakwaan tersebut bukan merupakan istilah hukum, melainkan hanya sebagai istilah deskriptif. Pada 9 Desember 1448, PBB menyetujui Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai suatu kejahatan internasional dan negara-negara yang turut menandatangani dituntut untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini. Larangan genosida ini tertuang dalam pasal 1 Konvensi Genosida 1948 yang menyatakan genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam waktu masa damai. Dalam poin-poin kesepakatan Konvensi Genosida 1948, definisi genosida dipertegas sebagai tindakan apapun yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Aksi ini meliputi antara lain membantai kelompok, menyebabkan kerusakan fisik dan mental serius pada anggota kelompok, hingga secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Pada awal tahun 2024, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ dengan tudingan Israel melakukan genosida di Gaza, Palestina. Meski tidak menghentikan perang dan hanya berujung perintah agar Israel tidak melakukan genosida, sidang ini merupakan proses pengadilan pertama Israel dengan tuduhan genosida, sehingga jumlah korban tewas akibat perang genosida Israel sejak Oktober 2023 lalu menjadi 51.439 orang. Pada bulan November lalu, Pengadilan Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Yang keempat yaitu kejahatan agresi. Kejahatan agresi yang pertama kali didiskriminasi sebagai kejahatan internasional yang dilakukan oleh individu dalam Nuremberg Charter 1945 pasal 6 huruf A. Pasal tersebut diterima secara luas oleh masyarakat internasional ditandai dengan diadopsinya Resolusi Majelis Umum tahun 1946 yang menegaskan tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh Charter dari Mahkamah Nuremberg dan putusan-putusannya. Namun hingga saat itu belum ada mampu mendefinisikan tindakan agresi tersebut sampai Majelis Umum PBB berhasil mengadopsi Resolusi 3314 tanggal 14 Desember 1974 tentang definisi agresi yang berbunyi, agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan
integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagaimana yang ditetapkan dalam definisi ini. Resolusi ini menyatakan bahwa Dewan Keamanan atau DKPBB berhak menentukan apakah tindakan lain di luar definisi tersebut dapat dikategorikan sebagai agresi. Selain itu, resolusi ini juga tidak memberikan kejelasan bahwa agresi bisa melahirkan pertanggungjawaban negara dan individu. Sejak tahun 1947 tidak ada penuntutan atas kejahatan agresi di pengadilan internasional, sekalipun dalam beberapa kasus menunjukkan negara terlibat dalam penganggaran pasal 2 huruf A Piagam PBB yang juga dituangkan dalam resolusi DKPBB. Sekalipun kejahatan ini menjadi yurisdiksi ICC, negara-negara perumus Statuta Roma hingga tahun 1998 tetap tidak mampu untuk mencapai kesepakatan mengenai definisi kejahatan agresi. Penyebab utamanya adalah kewenangan DK dalam bab 7 Piagam PBB untuk menetapkan bahwa suatu peristiwa merupakan ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian atau agresi. Mengutip dari website artikel Radio Republik Indonesia, adapun contoh agresi yaitu agresi militer Belanda I terjadi pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Peristiwa itu dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook. Lewat siaran radio, dia menyatakan jika Belanda tidak terikat lagi dengan hasil perjanjian Linggarjati serta mendeklarasikan agresi ke wilayah-wilayah Indonesia. Adapun tujuan utama dilakukannya agresi militer Belanda I itu untuk merebut daerah-daerah perkebunan di Indonesia yang kaya dan memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia secara resmi melaporkan Belanda atas aksi agresi militernya terhadap wilayah Indonesia tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belanda dianggap telah melanggar suatu perjanjian internasional, yakni Persetujuan Linggarjati. Merespon adanya laporan itu, PBB mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyuarakan agar konflik bersenjata oleh Belanda terhadap Indonesia segera dihentikan. Dalam laporan kepada Dewan Keamanan PBB, dinyatakan sejak tanggal 30 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947, pasukan Belanda masih melakukan agresi militer. Selanjutnya, atas tekanan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia serta pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep kejahatan internationality. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Asep Soerman dan Ibu Mardatila selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang mana telah memberikan ilmunya selama semester 6 ini dan saya mendapatkan wawasan mengenai mata kuliah ini. Semoga saya dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu di kemudian hari. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.